Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Kembali lagi untuk program Siul, prediksi dan ulasan sepak bola sore hari ini. Dan terima kasih untuk kawan yang sudah bergabung. Nanti kita akan sapa satu-satu. Dan kita bahas dulu Bung Dirham untuk pekan ini yang berlangsung. Masuk ke pekan ke-37. Ada Juventus versus Lazio. Ini akan berlangsung Selasa nanti tanggal 17 Mei dini hari. Kalau kita lihat klasemen sementaranya mereka berurutan Bung Dirham antara Juventus dan Lazio. Iya, ada di posisi keempat Juventus dengan perolehan 69 poin, Lazio-nya di posisi kelima dengan 62 poin. Sebenarnya kalau kita lihat di dua tim ini nggak ada potensi untuk merebutkan di tiga besar Bung Dirham ya? Iya, apalagi jatah Liga Champions saya kira cuman 3 ya untuk Italia ya? 3 kalau nggak salah. Untuk kita lihat. Jadi ini partai menarik gitu kan, antara mungkin tidak terlalu menentukan ya, misalnya dibanding partainya mungkin Inter ataupun AC Milan ya, yang jelas masih ada peluang untuk meraih Scudetto. Tapi ini partai yang saya kira sinyonya tua dengan kalau saya katakan Lazio ini tuan tua juga gitu, karena kalau kita lihat Ciro Immobile masih main di situ ya. Terus Pepe Reina kipernya ya. Wah, mantannya Liverpool ya. Ya, itu menarik juga, ternyata di Liga Italia banyak pemain-pemain baik, sebenarnya Juventus dengan ada Chiellini, Bonucci gitu kan, dua center back Juventus yang belum ada penggantinya yang setara ya sampai dengan saat ini. Ini saya kira kalau tidak ada muncul center back yang berkualitas seperti dulu zamannya misalnya Nesta, Maldini, Fabio Cannavaro misalnya, Alessandro Nesta misalnya, di Juventus Fabio Cannavaro dulu ya, itu akan menghambat ya berkembang dari Juventus ya. Tim nasional juga, Italianya sendiri ya. Tim Italia juga, karena memang dua klub ini juga menyumbang banyak juga pemain di tim nasional. Nah, dan kalau Bonucci sama Chiellini kayaknya sudah menyatakan mundur ya dari timnas. Nah ini menjadikan ada kesempatan buat pemain-pemain baru. Nah, kita kembali ke partai Juve melawan Lazio. Juventus terseok-seok ya, tidak bisa tampil seperti tahun yang lalu. Banyak sekali kendala walaupun pelatihnya pelatih lama, tetapi sepertinya ada yang mampat ya, yang dalam strategi. Saya nggak tahu apakah memang pemain Juventusnya yang harus diremajakan supaya ada kesegaran baru ya, darah-darah muda baru, karena ada banyak pemain Juventus yang umurnya sudah di atas itu ya, sudah lewat lah istilahnya. Sudah lewat, Chiellini, Bonucci, terus pemain Kolombia satu lagi Cuadrado ya, itu juga sudah terlalu lama dan memang harus digantikan. Nah, Lazio itu mungkin dalam awal kompetisi mungkin dia lebih tidak begitu baik ya dibanding mungkin AS Roma ya pada waktu awal kompetisi, tapi Lazio ini semakin baik kelihatannya. Dan sekarang Roma menempati posisi berapa? Saat ini Roma ada di posisi ke-6 di bawah Lazio. Ya, Roma justru sekarang dengan kekuatan baru ya. Banyak pemain muda tapi justru merosot ya, karena tidak begitu konsisten ketika berhadapan dengan tim-tim besar, melawan Inter, melawan AC Milan ataupun melawan Juventus ya. Itu tidak begitu optimal sehingga Inter bahkan sering kali draw ya, sehingga menyebabkan banyak kehilangan poin. Nah, Lazio ini dia mulai kembali mencoba untuk bisa ini, tapi saya kira
terlalu banyak pemain asing di situ ya. Betul. Pemain-pemain lokalnya tidak banyak Sangat berkembang sedikit ya kalau di bisa Lazio. dihitung dengan jari. Kalau misalnya tidak ada Immobile. Apakah ada striker Lazio misalnya yang dulu mungkin bisa sekelas Signori misalnya dulu ya ada Signori, Giuseppe Signori. Nah itu Lazio ini terlalu banyak main asing juga, Juventus demikian. Nah ini kondisi ini tentu ya paling karena memang dalam sepak bola modern dengan sekarang Eropa asal paspor Eropa itu bisa main melebih pemain asing itu bisa lebih dari sekian orang itu menjadi akhirnya membuat pemain-pemain lokal itu tersingkir. Nah ini tantangan buat mereka. Kalau dilihat dari kembali strategi dari Juventus, tentu Juventus akan memaksimalkan ya. Ada Dybala, ada penyerang Real Madrid siapa namanya? Yang sekarang ada di Juventus. Sebentar, siapa ya? Ini mungkin lebih ini akan dipilih juga ya. Ya itu ya. Akan menjadi kunci. Morata. Morata ini dulu awal ketika muda di Juventus tampil menjanjikan. Sekarang justru dia di usia emas ya, belum 30 tahun. Iya. Ini dia permainannya justru drop. Pindah ke Real Atletico Madrid, kemudian ke Madrid tidak banyak terpakai, kemudian akhirnya ke Juventus lagi. Itu justru di Juventus memang Morata ini kurang begitu ya. Bahkan di tim nasional pun sering tidak menjadi pemain utama inti ya. Ini Morata ada satu kendala ya. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana gelandang-gelandang Juventus itu tidak banyak variasi serangannya dan seringkali monoton dan seringkali bisa ditebak baik oleh back lawannya. Lazio sebaliknya dengan Immobile ini secara kualitas mungkin pemainnya itu sedikit ya levelnya di bawah Juventus. Tetapi Lazio secara tim itu sangat kuat sekali, bahkan kekompakan timnya kekompakan timnya ini cukup yang menjadikan Lazio pada posisi seperti ini. Nah ini dibandingkan Juventus ya, Lazio lebih punya bisa di peluang ya, lebih ada peluang ya. Baik, nah ini juga ada yang masuk Bung Dirham dari Pak Jarwo di Kajen di mengatakan bahwa untuk Serie A Italia itu Liga Champions jatahnya ada 4 tim. Ya kalau misalnya 4 tim berarti ini merebutkan 4 tim itu. Iya ya, posisi Liga Champions ya. Iya, Liga Champions. Tetapi kita melihatnya nanti ke depan itu akankah ada permajaan dari kedua tim ini. Saya berharap begitu ya, karena terlalu banyak pemain-pemain senior yang ada di kedua tim. Nah, kita berharap seperti itu. Oke. Baik. Dan ngomongin soal Liga Champions juga ada yang bergabung, Bung Dirham. Ada Mas Ambon di Talun. Final Liga Champions nanti Radiko Tabating ada inobarin nggak nih Bung Dirham? Nah, ini yang agak berat nih. Noba kita kebetulan di sini nggak pakai televisi berlangganan ya. Iya. Karena kan sekarang harus pakai televisi berlangganan atau dulu kita pakai antena biasa takut kena petir ya pernah. Betul. Banyak kendala yang harus kita hadapi secara teknis ya. Kemungkinan sangat tidak bisa. Yang kedua ya juga masalah COVID juga. Walaupun kemarin Sawalan sebenarnya sudah mulai diperbolehkan ya. Tetapi kembali lagi nanti kalau izinnya itu harus melalui tim Satgas COVID. Itu yang akan agak berat. Repot ya. Dan juga personil kita terbatas. Mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya kita bisa, karena pada waktu itu kita kan personilnya banyak, rame. Jadi kita bisa saling tukar sip ya. Gampang lah, lebih gampang. Nah, kalau sekarang kan kita agak berbeda ya, karena personilnya tidak seperti dulu.
Iya sih, lebih kurang. Banyak kendala lah. Salah satunya ya juga masalah COVID. Oke, baik. Itu yang untuk nobar UCL-nya. Ya, yang juga yang saya khawatirkan kan begini, kalau nobar itu kan biasanya dia hak TV itu hak eksklusif ya. Iya, Ya, iya. kalau kita misalnya begitu, akankah kita punya harus izin ke televisi misalnya yang bersangkutan ya? penyelenggara gitu kan? Itu agak repot juga nanti. Sih. Kalau sekedar nobar di kampung mungkin nggak apa-apa ya. Nggak masalah juga ya. Tetapi kalau nobar di kita lembaga publik, nah ini menjadi sorotan gitu. Betul, itu salah satu kendala juga yang harus Iya. dihadapi. Dan ini termasuk yang ditanyakan sama Aldo di Pesindon untuk bisa disampaikan ke Pak Wali Kota ini, Bung Dirham. Katanya biar diadakan juga nobar. Ini justru lebih gede lagi nih di alun-alun atau di lapangan Mataram di Citayu untuk nanti. Tapi Ya, Liga nanti apa? kita sampaikan aja nanti Piala Dunia. apapun itu keputusannya pada beliau. Karena kalau kita hanya ingin ya menyampaikan saja ya apa yang jadi unek-unek dari Pendengar ya. pendengar. Baik. Nah, ini sebelum kita jeda iklan, Bung Dirham, kita juga ingin mengamati untuk format baru Liga Champions. Ini katanya juga akan dirubah lagi, Bung Dirham. Nanti akan diisi 36 klub, sistemnya juga berbeda. Jadi artinya nanti nggak akan di grup itu nggak akan ada lagi home atau away, hanya satu pertandingan, cuman klubnya lebih banyak di salah satu grup. Ya, sekali main gitu. Sekali ketemu main. sekali ketemu. Tapi kalau apa ya, pertandingan dengan sistem seperti ini, kalau menurut Bung Dirham sendiri, siapa yang akan diuntungkan, Bung? Yang diuntungkan televisi, Bung. Televisinya ya. Oke. Dan Oke. Betul. tentu adalah penyelenggara UEFA-nya UEFA-nya terutama UEFA, karena ini adalah sudah lagi ke arah bisnis ya. Saya kira memang ya gimana ya, kalau dulu Liga Champion itu kan benar-benar dia juara di liganya, baru tampil di Liga Champions. Kalau nggak juara liga nggak bakal. Sekarang kan dirubah lagi. Coba dilihat yang terbaik runner up pun bahkan urutan Liga 4 bisa masuk Liga Champion, dari Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia ya, bahkan Jerman beberapa ya. Nah, itu yang Perancis ya. Perancis juga sudah mulai ini yang untuk ada tambahan juga kuota untuk slotnya. Nah, itu yang menjadi pembeda gitu dibanding mungkin dulu ya kita melihat bagaimana dulu kejayaan AC Milan ya. Terus sebelumnya ada Liverpool, ada Real Madrid ya. Tahun-tahun 80 70. Iya. Nah, itu betul-betul juara dari juara. Memang gitu, pilihan Mas. lah istilahnya ya. Iya, kadang yang tampil final yang juaranya liga malah yang tampil final urutan ketiganya ya, malah yang juara gitu kan. Itu mungkin karena sekali lagi UEFA sudah ke arah materi ya, bukan bisnis lagi ya. Bisnis ya. Bisnis lebih dipentingkan kelihatannya. Baik, ya, dan nanti kita juga akan bahas untuk timnas Indonesia, Bung Dirham, Garuda Muda yang saat ini masih berjuang ya di SEA Games 2021. Nanti kita akan bahas lebih detail, jadi pastikan masih bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Baru.